Kalau memang itu perintah Allah ya Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa. Ya, alhamdulillah bahagia. Bahagia. Sama Wawan Saktiawan. Saya bahagia sekali juga karena kemarin saya memilih jenengan. Waduh. Itu kok bisa ya buka-bukaan gitu ya. Alhamdulillah pilihan saya lolos semua. Yes gitu ya. Masya Allah. Allahu Akbar, amanah yang berat. Iya. Tapi kayaknya basiroh saya lumayan. Iya. Pak Kiai Hajir, alhamdulillah di kesempatan H-1 Idul Adha. Ya. Ini ngobrol mengenai tema yaitu terkait dengan cinta dan pengorbanan. Ya. Tapi sebelum mengarah ke sana ini saya ada sebuah pertanyaan, apakah benar berkurban berupa kambing atau patungan sapi itu wajib setiap tahunnya? Oke. Itu ya pertanyaannya? Iya, itu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa semuanya dan Adinda Wawan Saktiawan. Masya Allah ya. Walaupun sudah menikah tapi selalu muda. Inilah yang apalagi baru regenerasi di PKS ya. Ini para pemuda ini tampil memimpin kita insya Allah. Tampil menyala ya. Alhamdulillah. Adapun berkaitan dengan hukum ya, kita akan masuk ke wilayah hukum korban dalam arti kata menyembelih kambing atau hewan korban yang lain, ada sapi, ada unta. Kalau kita di Indonesia kan belum pernah saya melihat orang kurban dengan unta. Kalau di Malaysia sudah ada. Oh, di Malaysia ada. Nanti saya doakanlah Wawan bisa kurban dengan unta ya. Kalau unta itu disembelihnya juga ditidurin begitu? Kalau unta aslinya di nahar, di sokok anunya. Ada bagian tertentu. Oh, yang untanya tetap jalan-jalan gitu? Siapa akan merobohkan unta? Oh iya, benar ya, ketinggiannya. Iya. Nah ini, kalau di Indonesia sekarang masih kerbau, sapi, dan kambing gitu ya. Okay. Nah, kalau kita bicara hukum, ini hukum fikih, aslinya ya sunnah. Ya. Tidak ada kewajiban berkorban, ya sunnah. Siapa yang punya kelapangan untuk itu. Tetapi adalah sebuah kerugian kalau seandainya kita punya uang atau sebenarnya tidak merencanakan untuk berkorban gitu ya. Karena ini manfaatnya bukan kita di dunia ini, manfaat dagingnya jelas ya. Nanti untuk yang berkorban sendiri ada bagiannya ya. Untuk fakir miskin yang berhak menerima ada bagiannya. Jadi tidak hanya untuk fakir miskin saja, tapi juga untuk yang berkorban ya. Nah, jadi sunnah itu berpahala. Dan Rasulullah pernah menyampaikan darah ketika disembelih, darah hewan kurban itu sudah jatuh di satu tempat yang Allah tahu. Ya, sebelum jatuh ke tanah darahnya itu. Jadi sudah disimpan oleh Allah. Sehingga nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan sempurna ya, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kukunya, artinya menyambut kedatangan orang-orang yang berkorban. Nah ini rugi kalau kita bicara hukum wajib sunnah, kalau nggak wajib tidak usah melaksanakan. Nah, itu kalau kita bicaranya dari sisi tidak berdosa, ya memang nggak berdosa, tetapi coba kita bicara dari sisi manfaat untuk kita di akhirat. Akhirnya kita merasa rugi kalau nggak berkorban gitu. Terus kalau untuk ini Pak Kiai terkait dengan kambing untuk 1 orang, terus sapi untuk 7 orang. Tapi ada yang menyampaikan kayak kambing bisa kok atas nama satu keluarga, tapi kan yang lazim di masyarakat satu atau nah itu bagaimana Pak Kiai? Jadi satu kambing bisa untuk satu yang berkorban, misalnya saya ya, saya berkorban untuk saya dan keluarga saya. Kambing satu kambing ya. Ya satu bagian sapi juga bisa seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya ketika ada dalam satu keluarga itu yang berkorban, manfaatnya bisa kepada anggota keluarga yang lain.
Nah itu insya Allah begitu. Ya semoga lah. Awan kurban nggak hari ini ya? Besok? Dari kumis-kumisnya ini kayaknya berkorban ya. Insya Allah, insya Allah berkorban ya. Semoga sama panitia sudah dibelikan. Ya. Yang penting kan ada besok kan. Alhamdulillah. Ada 4 hari. Ya, ada 4 hari, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik. Nah, sekarang kan juga sudah berkembang bahwa kurban itu dagingnya tidak hanya dibagikan di 4 hari itu saja, tapi juga sudah dibuatkan rendang atau kornet gitu. Itu kalau misalkan dibuatkan penyedap itu boleh nggak? Penyedap itu maksudnya? Micin. Ada penyedap rasa sapi. Nggak boleh. Itu berarti nggak asli. Iya, tidak asli. Kurang berasa manfaatnya. Iya. Nah, ini kan dalam tema berkorban ini yang diangkat oleh PKS itu adalah cinta dan pengorbanan. Bagaimana kira-kira dari Pak Kiai memandang pengorbanan itu terkait dengan cinta, pengorbanan. Karena saya melihat kan Nabi Ibrahim mendapat perintah menyembelih Ismail ini kan dalam posisi yang hidupnya sudah nyaman, sudah nggak dibakar, sudah nggak diusir keluar, maksudnya anaknya juga sudah gede begitu. Nah itu Pak Kiai bisa menjelaskan terkait dengan cinta dan pengorbanan. Ya quote kita hari ini adalah pengorbanan, cinta perlu pengorbanan. Cinta perlu pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kalau selama ini kan perjuangan perlu pengorbanan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Yang ini adalah cinta perlu pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Insya Allah. Dan contoh konkret yang bagi kita umat Islam adalah keluarga Nabi Ibrahim. Ya. Bukan hanya sosok Nabi Ibrahim sendiri, tetapi keluarga Nabi Ibrahim. Baik dalam sisi pengorbanannya, juga dalam sisi cintanya. Gitu ya. Di dalam surah Ibrahim ya, ayat 36, ayat 37 sampai ayat 41 itu isinya doa, tetapi di dalam doa ini mengandung sejarah ya. Sejarah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya, berkaitan dengan Nabi Ibrahim ya. Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nah, ini ya. Di sini Nabi Ibrahim mengadu kepada Allah sebenarnya, yang dipanggil Rabbana, ya Tuhan kami, saya telah menempatkan min dzurriyyati, dari keturunanku. Nah, saat itu yang ada adalah sebenarnya hanya Nabi Ismail saja ya, yang masih jabang bayi ya, bersama ibunda Siti Hajar. Ini askantu min dzurriyyati biwadin, di satu lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman sama sekali, inda baitikal muharram. Ini kan fakta sejarah di rumahmu al-muharram. Padahal waktu itu belum ada apa-apa di sana. Nggak ada, klaster nggak ada ya? Nggak ada, jangan klaster. Ya, jadi lembah, yang jelas kan lembah. Fakta sejarahnya itu adalah lembah. Nah, lembah. Kemudian tidak ada tanaman. Tidak ada tanaman. Satu pun tidak ada tanaman. Gersang. Kosong, gersang, ya gersang. Air pun nggak ada. Air nggak ada. Nah, ya. Kemudian beliau menempatkan yang disebut dzurriyyati di sini adalah istri satu-satunya, bukan satu-satunya, istri dulu kan dua ya. Iya, betul. Ibunda Siti Sarah dan Ibunda Siti Hajar. Di Arab nggak ada Siti ya, yang ada Sayyidah ya. Cowok jadi Siti kan. Ya. Ibunda Siti Hajar diperintahkan oleh Allah supaya ditempatkan di biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, padahal dari Palestina jauh itu, bukan dekat antara Mekah ke Palestina ya, jalan kaki. Bayangkan itu sudah merupakan pengorbanan yang luar biasa ya. Membawa keluarga dengan tujuan yang sudah tahu dan Nabi Ibrahim nggak tahu mau diapain kan itu ya. Aduh, kita kalau pergi mukhayyam saja ya, ke sana-sana itu masih disuruh bawa bekal kan itu ya. Dan kita masih bisa searching tempatnya seperti apa. Ya, kemudian juga masih ada pohon-pohon kalau di hutan ya. Kalau di lautan ya masih ada air kan itu. Kadang kan ada kelapa ya. Yang penting lagi ada warung. Nah, Indomie penyelamat peserta kembara. Bayangkan
panas teriknya bukan untuk 1-2 hari. Kalau kita acara itu kan paling 3 hari ya. Tapi ini bukan untuk 1-2 hari ya. Nabi Ibrahim nurut, ditempatkan di situ perintah Allah ya. Makanya beliau lapor, Rabbana ini ya Allah, saya telah melaksanakan perintahmu untuk menempatkan keturunanku di satu lembah yang tidak ada tanaman. Tapi di situ ada inda baitikal Muharram. Apakah Baitullah sudah ada? Nggak ada, belum ada di situ. Nggak nampak, tapi lokasinya Allah sudah tunjukkan di situ, ini ya. Sudah di Sherlock. Sudah di Sherlock ya. Nah, tetapi kan dalam sejarah ini kan sudah nggak rahasia ya. Maksudnya sejarahnya sudah lumrah, setelah ditempatkan di situ, ditinggal oleh beliau dalam keadaan bayi yang masih yang nggak ngerti apa-apa, namanya bayi. Bayi. Perasaan ibunya nih lah ya. Perasaan ibunda Siti Hajar ini ditinggal oleh suami di satu lembah, tidak ada tanaman, ya ada bekal tapi pasti kan tidak cukup karena berapa lama kan tidak ketahuan di situ. Nggak ada sinyal juga ya. Sinyal terus jauh tempatnya, tetapi beliau doa kan ya. Di faj'al rabbana liyuqimus shalah ya. Ya Tuhan kami, hendaklah mereka mendirikan sholat nantinya. Sudah membayangkan kehidupan masa yang akan datang. Bahwasanya anak dan istrinya tidak akan meninggal di situ. Nah, jadi makanya Rabbana liyuqimus sholat. Kemudian apa? Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Nah, jadi tolong ya Allah, nanti ada yang datang situ. Nah, itu ya. Jadi jadikanlah afidah, hati manusia itu condong kepada beliau berdua yang ada di situ. Berarti kan nanti dalam sejarahnya Nabi Ibrahim sudah bisa membayangkan melalui doanya akan didatangi oleh orang nanti di sana. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim, kemudian warzuqhum minats tsamarat. Jadi bayangkan di satu lembah tidak ada tanaman, nggak ada buah durian, apalagi buah macam-macam seperti kita ya. Tapi yang diminta oleh beliau itu adalah samarot, bukan satu buah, samarot, buah-buahan. Warzuqhum minats tsamarat ya, buah-buahan. Dan doanya Nabi Ibrahim yang di ayat 37 ini ya, permintaan beliau bahwasanya nanti akan ada orang datang, benar-benar ada. Kemudian bahwasanya liyuqimus shalah, ya memang di situ namanya Baitullah, Masjidil Haram ya. Sholat sampai tidak ada, kecuali pas Covid kemarin kan sempat jeda sebentar ya, tapi di luar itu tidak pernah ya. Kemudian apa? Buah-buahan. Masya Allah, sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji ini ada kalaupun kita tidak punya bekal ya, secara ini ya, banyak sekali namanya itu pembagian gratisan ya. Buah-buahan, minuman ya. Dari warga lokal. Dari syarikat-syarikat besar ya, perusahaan-perusahaan besar, ada yang perusahaan minuman dan perjalanan dari Mekah ke Arafah, kembalinya ke Mekah ya. Ini sesuai persis dengan doa Nabi Ibrahim. Buah apa yang tidak ada di sana di Mekah sekarang ini. Iya. Dan harapan beliau la'allahum yashkurun, supaya mereka ini bersyukur. Ujung-ujungnya adalah satu nilai yang sangat tinggi dalam ibadah kepada Allah itu adalah syukur. Disabar dulu ya. Padahal kan Nabi Ibrahim berat nggak kira-kira meninggalkan anak istrinya? Wah, berat itu. Kalau jadi Nabi Ibrahim bagaimana? Ya. Itu berangkatnya saja kan biasanya kan ditanya ini mau kemana? Iya, mau kemana kan? Mau ngajak jalan-jalan kemana ini? Tujuannya harus jelas. Jangan reviewnya seperti apa, ulasannya, bintang berapa kan harus jelas. Benar. Ini Nabi Ibrahim mengajak anak istrinya ke suatu tempat itu yang ya bisa jadi saya nyebutnya nggak jelas karena memang nggak ada apa-apa di situ. Tempat berteduh aja nggak ada. Secara logikanya pasti akan mati, kan gitu ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan anak dan istrinya karena perintah Allah, begitu taruh ditinggal kan gitu ya. Begitu sampai di tempat perjalanan yang hampir 1000 kilo itu, jauh kan Palestina dengan ini, itu kemudian disuruh meninggalkan, bukan nunggu berapa hari di situ ya. Ya ditemenin dulu. Iya, harus ditinggalkan, kan berarti nanti ada malam hari, besok ada siang hari, panas terik dan lain sebagainya. Tapi karena ini adalah perintah Allah, nah gitu ya, Nabi Ibrahim lebih tunduk kepada perintah Allah. Awalnya tentu istrinya protes,
kan gitu. Ketika mau ditinggalkan, ini manusiawi. Ya, manusiawi. Ini gimana masuk saya mau ditinggal sendirian di sini dengan bawa anak bayi seperti ini, perempuan, perempuan. Akhirnya begitu tahu jawaban dari Nabi Ibrahim bahwasanya adalah perintah Allah. Nah, ini jawaban yang harus menjadi pedoman hidup kita ya. Kalau sudah Allah, maka kita pasrah kepada Allah, nah, maka Allah yang atur, jangan kita yang atur, kan itu ya. Idzan lan yudhayyani abadan. Kalau memang itu perintah Allah ya Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Keyakinan inilah yang harus ada pada kita semuanya, pada kader, pada seluruh pengurus ya, kepada seluruh ya kita lah semua manusia umat Islam terutama. Kata-kata Ibunda Siti Hajar, idan lan yudhayyinillahu abadan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Itu buah daripada pengorbanan, tentu kesabaran. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan la'allahum yashkurun. Di sini ada dua nilai, kesabaran dan syukur itu sudah menyatu di dalam satu ayat ini. Masya Allah ya. Berarti nanti kalau saya mau berangkat kembara, nanti istri saya ingatkan tentang yang disampaikan oleh Bunda Siti Hajar. Ini perintah, insya Allah tidak akan menyia-nyiakan. Benar itu. Kembarannya berapa lama? 6 bulan. Tak bagus. Lamaan ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata memang dari awal itu mungkin mata manusia melihatnya itu ketidakjelasan. Ya, benar. Tapi Allah punya rencana. Tapi kan juga Nabi Ibrahim kan juga tetap takut sehingga berdoa. Sehingga memang berdoa itu juga wujud ketakutan tapi juga wujud rasa syukur bahwa ya Allah kipiye begitu kan. Terus juga istrinya juga takut juga sebenarnya, tapi karena memang disampaikan ini perintah Allah, insya Allah tidak. Jadi disitulah kita itu kan kita mencintai seseorang atau seseorang mencintai kita, yang ingin dicari adalah sebuah ketenangan batin. Kalau cinta nggak tenang, ya untuk apa cinta? Nah, dia kan ya, ketenangan batin. Karena Nabi Ibrahim dalam hal ini kan anaknya masih bayi ya, belum tahu apa-apa ya. Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar itu meletakkan cintanya kepada Allah melebihi. Kalau Nabi Ibrahim cintanya kepada anak dan istrinya, Ibunda Siti Hajar melebihi cintanya kepada suaminya, maka menjadi tenang. Gitu. Kalau kita tidak meletakkan cinta kita kepada Allah di nomor satu, kemudian yang kita nomor satukan adalah orang yang sesama kita, sama-sama makhluknya, cinta itu tidak akan membawa ketenangan. Kita cinta orang kaya tiba-tiba miskin, jadi kita di situ gelisah, kita ikut gelisah. Kita cinta kepada pemimpin yang hebat misalnya ya, dalam pandangan kita itu hebat luar biasa, tetapi tiba-tiba dia tergelincir, apa nggak kecewa kita? Kalau cinta kita kepada Allah tidak akan pernah kecewa, dan Allah tidak akan mengecewakan orang yang cinta kepada Allah gitu. Insyaallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa cinta kepadanya, meletakkan cinta kepada Allah itu nomor satu ya. Makanya memang kalau Bunda Siti Hajar ada jawabannya seperti itu, maka ketika kemudian turun perintah menyembelih, ternyata juga respon dari Ismail juga tidak jauh dari ibundanya. Bayangkan kalau tidak salah ini kan diletakkan pertama kali kemudian ditinggal, dan Allah kemudian menurunkan mukjizatnya itu berupa sumur Zam-Zam, air Zam-Zam itu air Zam-Zam, dan itulah yang menyebabkan akhirnya orang itu datang, kan gitu ya. Itu jadi satu ayat ini dalam doa sudah dikabulkan. Semua orang datang kan tangan kosong, namanya juga ini Qabilah Jurhum ini dari Yaman ya. Yaman lagi kacau balau gitu ya. Dilihat di sana kok ada burung-burung yang berkeliling, itu menandakan di situ ada air. Nah, dia datang ke situ, dan adabnya memang mereka minta izin, boleh nggak wahai Ibunda Siti Hajar, kami ikut tinggal di sini. Izin. Dan tentu Ibunda Siti Hajar kan nggak kepingin sendirian ya, akhirnya diizinkan. Dan justru Nabi Ismail kemudian nantinya dinikahkan dengan dari keturunan
Jurhum ini yang dari Yaman. Dari Yaman. Tapi sebelum itu Nabi Ibrahim kan datang lagi ke Mekah gitu ya, dari Palestina. Kalau nggak salah ada empat kali ya Nabi Ibrahim datang lagi ke Mekah itu, yaitu ingin melihat anaknya sudah seperti apa. Ini kan berarti full didikan ibunya, ya kan? Full didikan ibunya yang tadi kualitas cintanya kepada Allah itu nomor satu. Makanya kita nasihatkan kepada istri-istri kita ataupun anak-anak putri kita, letakkanlah cinta kepada Allah itu nomor satu seperti Nabi Ibrahim. Karena suatu ketika suaminya akan berjuang, bisa gugur di tengah jalan. Nah, ketika suaminya berjuang, gugur di tengah jalan dalam rangka menjalankan perintah Allah, ini sang istri insya Allah akan gembira, bahagia, tenang kan gitu ya. Nah, jadi yang kedua kan tadi yang Mas Wawan ceritakan, disembelih kan itu ya. Datang kedua Nabi Ibrahim, anaknya sudah istilahnya sudah bisa berlari-lari, lagi lucu-lucunya ya, lagi apalagi Nabi Ibrahim tidak punya keturunan sampai usia tua begitu ya. Begitu punya anak, nah kemudian Nabi Ibrahim datang dengan membawa sebuah mimpi kan itu ya, yang juga diabadikan di dalam Al-Quran ya. Ya bunayya, inni ra'aitu fil manam, wahai anakku saya bermimpi, inni ra'aitu fil manam anni adbahuka, saya menyembelihmu, fangdur madza tara, apa pendapatmu kira-kira. Anak yang kecil ya, anak tapi sudah bisa berpikir ya, dimintai pendapat dengan peristiwa yang luar biasa ini ya. Coba jawabannya itu apa kan ya, jawabannya ya. Kan kalau kita secara naluri ini, mosok sih bapakku wah, melanggar HAM ini, mosok menyembelih saya menyembelih kan, anaknya. kan tidak mungkin ya. Tapi apa jawaban anaknya? Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kenapa kok jawaban Nabi Ismail ini seakan-akan sudah tahu siapa ayahnya, kedudukannya sebagai apa kan itu ya? Ya abah cerita, padahal ya kan berarti kan dari istrinya, dari ibunya. Oh, enggak yang aku nabi. Dialog itu kan bermimpi ya, diceritakan dalam Al-Quran kan begitu ya. Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepada panjenengan. Nah, berarti kan di sini Nabi Ismail tahu kalau ayahnya adalah seorang nabi, dan mimpi bukan kembang tidur ya. Kalau bagi nabi, mimpi itu adalah wahyu. Makanya beliau yakin betul, nggak mengatakan Pak itu kan mimpi gitu ya, maksudnya nggak temenan kan itu ya, nggak sungguh-sungguh, masa mau diinikan. Tapi enggak, jawabannya adalah if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, di sini yang dicintai oleh Nabi Ismail, yang lebih dicintai oleh Nabi Ismail saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi cinta perlu kesabaran. Ya. Insyaallah engkau dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Ya, cerita ini kan tentu disampaikan juga pada istrinya saat eksekusi kan gitu ya. Saat eksekusi Nabi Ibrahim harus ngomong kepada istrinya, wahai istriku, ini ada perintah dari Allah. Mungkin gitulah ya kalau cerita ini ya. Saya diperintahkan untuk menyembelih Ismail ini. Bagaimana kira-kira? Kira-kira usaha lain ndak melo apa ndak ikut membesarkan kan Nabi kan gitu ya. Nggak ikut datang tinggal sendirian begitu, tiba-tiba datang boleh kan, Masya Allah, itu pengorbanan yang luar biasa. Tapi karena tadi Ibunda Siti Hajar itu sudah teruji pengorbanannya ya, dan ini adalah semua perintah Allah ya, beliau nuruti. Dan di dalam melaksanakan perintah Allah ini itu kan berat sekali. Nah, iblis mulai datang di situ, ya, menggoda. Ya memang itulah. Ya memang iblis ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan ujian bagi kita, ya. Nah, di situ Nabi Ibrahim diuji, dipengaruhi, wahai Ibrahim, masa beleh anakmu.
istrinya juga dipengaruhi, anaknya juga dipengaruhi, tetapi karena mereka imannya sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hilang semuanya. Nah, makanya itu kalau kita pergi ke Mina, kalau kita berkunjung ke sana selalu ditunjuk itu loh tempat dulu ada prasasti Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, tidak jauh daripada Jamarot ya, tempat melempar jumroh. Karena aslinya lemparan-lemparan jumroh itu dulunya memang untuk melempari setan kan gitu ya, tapi sekarang enggak setan. Iya, sekarang betul. ya, Sekarang kalau melempari setan batunya yang gede-gede kan gitu. Sekarang setannya nggak dikontenkan kan. Jadi ini peristiwa sejarah. Al-Quran kan juga buku sejarah ya, tapi sejarah yang tidak palsu ya, bukan berita bohong, ini berita benar ya, berita benar yang di situ Allah ingin mengajari kita yang namanya pengorbanan ya. Jadi cinta kepada Allah perlu pengorbanan. Nah, ketika pengorbanan itu sudah dilaksanakan, apa kira-kira reward yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Dijabah. Ya. Tadi datang orang kan itu ya. Kemudian pasti bawa makanan kan itu ya, buah-buahan apa semuanya. Kemudian ternyata di situ adalah Baitullah Al-Muharram. Nabi Ismail juga yang diajak oleh Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu, pondasinya sudah ada. Makanya disebut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi, meninggikan berarti pondasinya sudah ada. Nah di situ berdua bangun Ka'bah ya, antara anak ini. Kalau kita berpikir regenerasi ya, Nabi Ibrahim mungkin usianya saat itu sudah lebih 100 tahun kan pastinya, tapi Nabi Ismail kan masih muda. Nah pentingnya dalam perjuangan itu adalah regenerasi. Regenerasi secara usia biologis ya kan wajar, orang tua itu harus mundur dari kedudukannya karena secara fisik ya memang terbatas. Tapi tidak kurang-kurangnya adalah regenerasi dalam pengorbanan, perjuangan dalam keimanan kan itu yang juga menjadi hal yang penting. Tapi tidak putus nyambung kan, meletakkan Nabi Ismail membawakan batu. Makanya ada namanya Maqam Ibrahim, itu adalah batu yang ketika Nabi Ibrahim bersama Nabi Ibrahim ya, itu membangun Ka'bah kan semakin tinggi. Itu kalau nggak salah dulu tingginya tuh, kalau sekarang 9 meter ya, 9 meter kali 9 meter. Itu tinggi-tinggi harus melincik batu. Dan batu ini, kalau alam ini masih cerita saya ini ya, batu ini ketika semakin tinggi dia ikut meninggi. Nah gitu. Jadi gimana caranya? Sehingga saking lamanya dalam tanda kutip ya, itu kan batu itu ngecap di situ ya, mudahnya kaki Nabi Ibrahim di situ. Dan itu ada estafet antara Nabi Ibrahim kepada anaknya. Nah, itu Baitullah, kedatangan yang berikutnya yaitu membangun Ka'bah ini. Nah kemudian Nabi Ibrahim ini kan juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa'adzin fil hajj gitu ya. Nah, ini yang kaitannya dengan ibadah haji. Ya memang haji, menyembelih kurban ya, Mina, ini semuanya adalah nusuk Ibrahim. Nah, ibadahnya Nabi Ibrahim yang dikekalkan, diperintahkan kepada kita. Dan di antara doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim adalah doa untuk masa depan, yaitu keturunan. Keturunan yang seperti apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim kan itu ya, ingin sebuah keturunan nanti lahir di situ seorang ya. Pasti ini seorang nabi, karena doa Nabi Ibrahim adalah yu'allimuhumul kitab yuzakkihim ya, yatul alaihim ayatihi ya, membacakan kitab ya, kemudian mengajarinya, mentazkiyah, membersihkan jiwanya. Ini adalah orang seperti ini adalah seorang nabi ya. Nabi Ibrahim sudah berdoa untuk Rasulullah ya, yang akan lahir di situ dari awal ketika meninggalkan Nabi Ismail di situ dan istrinya. Masya Allah. Kenapa ya
kita dulu nggak request doa ke Nabi Ibrahim agar haji tidak antri gitu. Iya. Kalau Nabi Ibrahim doa kan kita haji nggak usah antri 30 tahun Ya, gitu. Masya Allah. Ya, kalaupun kita nggak bisa haji karena waktu, karena ini masih ada kesempatan untuk umroh. Umroh, insya Allah. Kalau saya sih berharap kepada para pemirsa ya, saudara-saudara kita ini harus punya cita-cita pergi ke sana. Orang pergi kemana-mana saja bisa. Ya nabung ya. Insya Allah kalau sungguh-sungguh ya itu Allah akan kabulkan. Ya. Melihat fakta-fakta sejarah, mengikuti jejak langkah yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian juga karena di situ adalah tempat perjuangan Rasulullah. Masa kita nggak kangen ya dengan nggak kepingin melihat Rasulullah dulu di Uhud ya, Rasulullah dulu di sini gitu ya. Kita masa nggak kepingin seperti itu. Nah, insya Allah ya kita doakan semuanya bisa ke sana, termasuk Mas Wawan. Amin. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah ini sudah kita penjelasan mengenai cinta, pengorbanan mulai dari keluarga, anak, insya Allah. Ya. Bagaimana ini juga jangan digunakan sebagai ini ya untuk bapak-bapak ya. Ini tinggal nih dakwah ini, kamu urus sama anakmu kayak Siti Hajar itu loh. Tapi nggak ditungakno ya. Tapi nanti istrinya balas kayak Siti Hajar kayak kamu kayak Ibrahim aja. Waduh. Cekcok lah, debat. Ya alhamdulillah sudah berapa menit, Aman? Berapa? Iya. 30, dah lumayan. Terasa kalau kita ngomong tentang sejarah Nabi Ibrahim itu bisa 5 hari. Wah, iya. Mulai dari 5 hari, tapi sehari 1 jam, 1 jam 5 hari. Tetap 5 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Penjelasan untuk kita besok kita kan Idul Adha, beberapa tempat juga belum tentu langsung menyembelih. Ya, karena jadi Jumat ya. Ada hari Jumat juga sehingga podcast ini juga bisa menjadi bekal untuk kemudian ditonton ya, bagaimana kita juga menapaktilasi, kita juga kemudian membayangkan bagaimana pengorbanan dari Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Masya Allah ya. Matur nuwun, saya terakhir ya untuk ini. Saya itu ini mohon maaf, ini wallahualam mudah-mudahan bisa menjadi pemicu ya. Saya walaupun tidak punya uang, saya pinjam untuk korban. Untuk korban. Maksudnya Pak Kiai pernah di fase yang seperti itu? Ya bukan pernah saja, ya sering begitu. Karena momen itu nggak bisa berulang ya. Ya waktunya hanya 4 hari ini saja kan. Sementara ya dengan keyakinan kepada Allah nanti Allah akan kasih rezeki kepada saya dalam hal ini ya. Untuk kemudian bisa mengembalikan utang itu. Walaupun ini tidak harus ditiru, tetapi saya merasa belum tentu hidup saya itu bisa sampai ke Idul Adha berikutnya kan begitu ya. Idul Adha berikutnya. Hutang piutang itu ternyata di zaman Rasulullah sahabat itu ya biasa. Untuk menjamu tamu, ngutang itu biasa. Dalam rangka untuk memuliakan tamu. Nah, sampai ada sahabat utang. Ini kalau tema hutang. Tapi ya ini hanya sekedar ini ya. Ini masih ada waktu, maksud saya ya, ada waktu ya, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya ini untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan kurban. Karena memang bisnis ini tuh langsung ke Allah gitu. Jadi urusannya ini langsung ke Allah. Langsung ke Allah ya. Pasrah kepada Allah. Allah akan golekno duit kita. Amin. Ya, insya Allah. Wallahu alam. Ya. Mau kambing, mau patungan sapi, monggo bebas nggih. Yang penting kita memiliki sebuah niat ya, bahwasanya setiap tahun kita mampu untuk bisa berkorban. Apalagi yang HP-nya harganya lebih mahal dari harga 1 ekor kambing gitu kan. Kalau kemudian tidak sanggup ya HP-nya aja disembelih. Dijual. HP-nya disembelih. HP-nya dijual, beli yang lebih murah, sisanya buat beli kambing. Nanti kan dapat lagi HP yang bagus. Insya Allah lah, Allah mudahkan. Insya Allah. Matur nuwun Pak Kiai atas wejangan, atas kemudian semangatnya untuk
terus menyemangati kita berkorban ini sesuatu hal yang penting. Karena kan kadang kan, kok tiba-tiba sudah tanggal 9 akhirnya nggak sempat begitu. Memang harus direncanakan juga. Oke, matur nuwun, terima kasih banyak. Mendoakan untuk aktivitas-aktivitas bagi Ayah semakin padat ke depannya. Mudah-mudahan. Ya mungkin kalau perlu tim dokumentasi bisa ke Mas ini loh, bukan ke saya. Oke, insya Allah kami undur diri dalam acara podcast menyambut Idul Adha dengan tema cinta dan pengorbanan. Saya Wawan Saktiawan undur diri. Bagi Ayah Ajir mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Insyaallah.